Hari ini kita lanjutkan pengajian kita tentang ibadah ya, buku ibadah ini halaman 11. Sekarang kita masuk ke bagian bersuci daripada hadas. Siapa yang duluan bacanya? Ayo baca. Nah ya, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Bersuci daripada hadas. Udah di tengah dia, udah di tengah. Halaman 11 sudah di tengah ya. Bersuci daripada hadas. Tidak lewat kemarin kita bahas. Hadas. Nah. Iya. Iya. Satu. Sini rumahnya. Dia sholat di sini. Ini mungkin belum bisa tugas ya. Dia mau di sini jamaah. Dia ya. Dia kemarin dia inisiatif dia mau kembalikan jamaah kemarin saya ini. Iya. Jadi Pak Isra ya. Iya. Ya, wah. Iya. Tiga baliknya. Haid atau nifas. Mensucikan diri. Itu pun subuhnya dipilih karena sini orang kerja kemarin subuh Jumat Sabtu Minggu aja. Nifas setelah maksudnya. Oh, coba ulangi yang laki-laki. Siapa yang baca? Ya. Semuanya. Iya. Bahagian hadas. Tanah kosong. Hadas kecil. Dua besar. Iya, ada terbagi dua. Satu, hadas kecil. Orang yang tiada berwudu dinamakan berhadas kecil. Menyucikan diri yang berhadas besar ialah laki-laki dan perempuan yang sudah bersetubuh dua orang yang keluar mani. Ya. perempuan yang haid nifas. Menyucikan diri daripadanya dilakukan dengan mandi. Perempuan yang haid atau nifas mandi setelah berhenti haid atau nifasnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bersuci daripada hadas. Hadas itu dibagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu orang yang baru buang air kecil, buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Nah, membersihkannya, menyucikannya, mensucikannya supaya bisa dia sholat, bisa dia membaca Al-Quran, bisa dia melaksanakan ibadah itu dengan berwudu.
Ya, ingat ya. Hadas kecil itu dengan berwudu membersihkannya, mensucikannya. Nah, sementara hadas besar, orang yang berhadas besar itu mensucikannya harus dengan mandi. Mandi, kayak mana mandinya? Nanti kita bahas ya. Nah, siapa itu orang yang berhadas besar? Laki-laki dan perempuan yang sudah bersetubuh. Ini orang yang sudah berumah tangga, yang sudah nikah. Kemudian yang kedua, orang yang keluar mani, ini yang sudah dewasa. Ya. Kemudian nomor 3, perempuan yang haid atau nifas. Yang haid itu juga perempuan yang sudah dewasa. Atau nifas. Nah, nifas ini orang yang baru melahirkan. Setelah melahirkan, dia ada nifasnya, kira-kira 40 hari. Menyucikannya seperti saya sampaikan tadi, menyucikannya dengan mandi. Nah, ayo lanjut, haid dan nifas. Siapa yang baca? Yang tadi sudah, yang lain dulu. Ya, bisa bacanya? Ayo Alif baca. Hadas besar, orang yang haid, orang yang nifas, kemudian yang mengeluarkan mani, bersetubuh. Ini dikatakan orang yang berhadas besar. Tapi orang yang buang air besar, buang air kecil, buang angin, ini kelompok hadas, yang orang yang berhadas kecil. Membersihkan orang, menyucikan diri dari hadas kecil dengan berwudu dan menyucikan diri dari berhadas besar dengan mandi. Nah, sekarang kita tengok kayak mana berwudu itu. Bagaimana berwudu itu? Nah, ini kita lihat ya, kelanjutan pelajaran kita. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Coba lihat baca peraturan berwudu. Peraturan wudu nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Peraturan berwudu. Rukun wudu 6. 1. Niat mengerjakan fardu wudu. Niat mengerjakan fardu wudu. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan keduanya hingga siku. 4. Menyapu sebahagian kepala dengan air. 5. Membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. 6. Melakukannya menurut aturan atau tertib. Nah, mengenai wudhu ini kan kita baca di kitab fikih nih, buku ibadah ini ya. Untuk lebih jelas coba kalian buka Al-Quran. Saya tunjukkan ya, buka Al-Quran. Nah, di buku kitab ini tadi, buku fikih kita, buku ibadah kita, ada peraturan berwudu ya. Pertama tadi niat mengerjakan fardu wudu, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan keduanya hingga siku, menyapu sebagian kepala dengan air, 5 membasuh kaki keduanya hingga mata kaki, yang keenam melakukannya menurut aturan atau tertib. Nah, ini peraturan berwudu ini dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 ya, di surah Al-Maidah ayat 6. Coba perhatikan di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kita baca murattal. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apa dibilang di situ? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman kan. Idza qumtum ilas shalah, apabila engkau ingin mengerjakan salat, apabila engkau ingin menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, basuh mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai kedua siku, Nah, wamsahu bi ru'usikum, wamsahu, sapu, bi ru'usikum, sebagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki hingga mata kaki. Itulah dalam Al-Quran. Udah? Nah, jadi di dalam kitab yang kita pelajari tadi memang itulah yang dikatakan peraturan berwudu. Cuma di sini ada tambahan, pertama berniat, yang terakhir itu tertib. Karena dalam Al-Quran sudah dibuat urutannya. Yang pertama itu basuh muka, baru tangan, kepala, kaki.
4 anggota badan tadi ya. Muka, kedua tangan, kepala, kaki. 4. Rukun wudhunya 6. Pertama dimulai dengan niat, ditutup dengan tertib, berurutan, nggak boleh siap muka, kaki, baru kepala, nggak bisa. Dia harus tertib sesuai dengan tuntunan Al-Quran juga. Setelah muka, kedua tangan, kepala, kaki. Bagaimana menyapu telinga, Ustaz? Nah, itu hukumnya sunnah. Berkumur-kumur hukumnya sunnah. Mencuci tangan sebelum berwudu sunnah. Meniup menghirup air ke hidung hukumnya sunnah. Menggosok gigi hukumnya sunnah. Yang fardu itu yang mana? Yang wajib dikerjakan berwudu itu yang mana? Berniat, membasuh muka ini, tangan, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. kepala, Terus ini wamsahu bi ru'usikum, menyapu kepala, kaki. wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kaki hingga mata kaki. Itu yang fardu dalam mengambil wudu. Bisa? Itu peraturan sama ya? Sama kan? Jadi pelajaran kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tuh, jadi setiap nanti pelajaran kita yang langsung ada tuntunan dalam Al-Quran yang bisa kita buka, yang bisa Ustaz jelaskan, insyaallah Ustaz jelaskan, ya. Ustaz, Itu ya. silakan. Silakan. Nah, itu dia ya, cara berwudu. Sekarang siapa yang mau mencoba cara berwudu sesuai dengan pelajaran kita hari ini? Silakan yang mau praktek, biar Ustaz tengok. Yang laki-laki dulu, yang laki-laki. Dah?